Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa melaksanakan record PowerPoint untuk statistika ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang terhormat Ibu Riri Aisyah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah statistika ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pengujian hipotesis, di mana anggota kelompoknya itu ada saya sendiri, Rika Sofiatul Huda, ada Sipa Nurafia, dan juga Silvania Windi. Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini, yang pertama ada pengertian hipotesis, lalu ciri-ciri hipotesis, jenis-jenis hipotesis, bentuk rumusan hipotesis, cara menggali dan merumuskan hipotesis, cara menguji hipotesis, dan yang terakhir kegunaan dan bentuk kesalahan hipotesis. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Sipa Nurafia, dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian hipotesis. Nah, hipotesis ini berasal dari bahasa Yunani, di mana dari katanya hipotesis itu ada dua kata. Yang pertama ada hipo, yang artinya itu sementara, kemudian yang kedua ada tesis, yang artinya kesimpulan. Dengan demikian, hipotesis berarti dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan penelitian, menurut Haris dan Martawijaya 2015. Nah, untuk itu diperlukan data atau fakta untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis. Hipotesis dibuat berdasarkan pemikiran teoritis atau dari penelitian terdahulu. Nah, dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang dilakukan, yang tentunya sifatnya itu masih sementara, karena itu merupakan suatu kemungkinan jawaban, belum benar-benar menjadi jawaban dari permasalahan penelitian tersebut. Di sini ada ciri-ciri hipotesis menurut Nazir 2005. Yang pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan, di mana hipotesis harus merupakan pernyataan tentang hubungan-hubungan antar variabel. Nah, berarti bahwa hipotesis mengandung dua atau lebih variabel-variabel yang dapat diukur ataupun secara potensial dapat diukur. Hipotesis menspesifikasikan bagaimana variabel-variabel tersebut berhubungan. Hipotesis yang tidak mempunyai ciri di atas sama sekali bukan hipotesis dalam pengertian metode ilmiah. Kemudian yang kedua ada hipotesis harus sesuai dengan fakta, di mana hipotesis harus cocok dengan fakta, artinya hipotesis harus tentang kandungan konsep dan variabel harus jelas. Hipotesis harus dapat dimengerti dan tidak mengandung hal-hal yang metafisik. Sesuai dengan fakta bukan berarti hipotesis baru diterima jika hubungan yang dinyatakan harus cocok dengan fakta. Kemudian yang ketiga, hipotesis harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Nah, di sini hipotesis juga harus tumbuh dari dan ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan berada dalam bidang penelitian yang sedang dilakukan. Jika tidak, maka hipotesis bukan lagi terkaan, tetapi merupakan suatu pertanyaan yang tidak berfungsi sama sekali. Kemudian itu yang keempat ada hipotesis harus dapat diuji, di mana hipotesis harus dapat diuji baik dengan nalar dan kekuatan memberi alasan ataupun dengan menggunakan alat-alat statistika. Alasan yang diberikan biasanya bersifat deduktif. Sehubungan dengan ini, maka supaya dapat diuji, hipotesis harus spesifik. Pernyataan hubungan antar variabel yang terlalu umum biasanya akan memperoleh banyak kesulitan dalam pengujian kelak. Kemudian yang kelima, hipotesis harus sederhana.
Hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk yang sederhana dan terbatas untuk mengurangi timbulnya kesalahpahaman pengertian. Semakin spesifik atau khas sebuah hipotesis dirumuskan, semakin kecil pula kemungkinan terdapat salah pengertian dan semakin kecil pula kemungkinan memasukkan hal-hal yang tidak relevan ke dalam hipotesis. Kemudian yang terakhir ada hipotesis harus menerangkan fakta. Nah, hipotesis juga harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat menerangkan hubungan fakta-fakta yang ada dan dapat dikaitkan dengan teknik pengujian yang dapat dikuasai. Hipotesis harus dirumuskan sesuai dengan kemampuan teknologi serta keterampilan menguji dari peneliti. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis hipotesis pendapat Najir 2005. Yang pertama itu hipotesis hubungan dan perbedaan, di mana hipotesis dapat kita bagi dengan melihat apakah pernyataan sementara yang diberikan adalah hubungan atau perbedaan. Hipotesis tentang hubungan adalah pernyataan rekaan yang menyatakan tentang saling berhubungan antara dua variabel atau lebih, yang mendasari teknik korelasi ataupun regresi. Sebaliknya, hipotesis yang menjelaskan perbedaan menyatakan adanya ketidaksamaan antar variabel tertentu yang disebabkan oleh adanya pengaruh variabel-variabel yang berbeda-beda. Hipotesis ini mendasari teknik penelitian komparatif. Hipotesis ini juga tentang hubungan dan perbedaan merupakan hipotesis hubungan analitis. Kemudian secara analitis menyatakan hubungan atau perbedaan satu sifat dengan sifat yang lain. Kemudian jenis yang kedua, hipotesis kerja dan hipotesis nul, di mana dengan melihat cara pandang seorang peneliti menyusun pernyataan dalam hipotesisnya, hipotesis dapat dibedakan antara hipotesis kerja dan nul. Hipotesis nul yang mula-mula diperkenalkan oleh Bapak Statistikan Pisser diformulasikan untuk ditolak sesudah pengujian. Dalam hipotesis nul ini selalu ada implikasi, tidak ada beda. Perumusannya bisa dalam bentuk tidak ada beda antara dengan. Hipotesis nul dapat juga ditulis dalam bentuk tidak Hipotesis biasanya diuji dengan menggunakan statistika seperti yang telah dinyatakan di atas. Kemudian yang ketiga itu hipotesis tentang ideal vs common sense, di mana hipotesis ini menyatakan terkaan tentang dalil dan pemikiran bersahaja dan common sense atau yang disebut dengan akal sehat. Nah, hipotesis ini juga biasanya menyatakan hubungan keseragaman kegiatan terapan. Contohnya, hipotesis sederhana tentang produksi dan status pemilikan tanah. Hipotesis mengenai hubungan tenaga kerja dengan luas garapan. Hubungan antara dosis pemupukan dengan daya tahan terhadap insekta. Hubungan antara kegiatan-kegiatan industri, dan sebagainya. Sebaliknya, hipotesis yang menyatakan hubungan yang kompleks dinamakan hipotesis jenis ideal, di mana hipotesis ini bertujuan untuk menguji adanya hubungan logis antara keseragaman-keseragaman pengalaman empiris. Hipotesis ideal juga merupakan peningkatan dari hipotesis analitis, misalnya tentang hubungan jenis tanaman A dengan jenis tanaman A dan jenis tanaman B dengan jenis tanaman B. Jika kita perinci hubungan ideal di atas, misalnya mencari hubungan antara variabel-variabel tanaman A saja, maka kita memformulasikan hipotesis analisis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu bentuk rumusan hipotesis. Nah, bentuk-bentuk hipotesis penelitian sangat terkait dengan rumusan masalah penelitian. Bila dilihat dari tingkat eksplanasinya, maka bentuk rumusan masalah penelitian terbagi menjadi 3, yaitu rumusan masalah deskriptif atau variabel mandiri, komparatif atau perbandingan, dan asosiasi atau asosiatif atau hubungan. Nah, yang pertama yaitu deskriptif atau variabel mandiri.
Nah, yaitu hipotesis yang menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan pada suatu sampel atau variabel mandiri tidak dibandingkan dan dihubungkan. Nah, contohnya, Anda meneliti apakah sebuah merek minuman soda mengandung alkohol, maka Anda membuat rumusan masalah, apakah benar sebuah merek minuman soda mengandung alkohol? Nah, maka hipotesis penelitiannya adalah H0-nya yaitu sebuah merek minuman soda mengandung alkohol dan H1-nya yaitu sebuah merek minuman soda tidak mengandung alkohol. Kemudian hipotesis yang kedua adalah hipotesis komparatif, di mana hipotesis ini menunjukkan perbedaan dua variabel atau lebih. Nah, sebagai contohnya yaitu hipotesis yang pertama, apakah ada perbedaan produktivitas Gillnet di Situbondo dan di Probolinggo? Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan efektivitas Trau dan Cantrang? Maka rumusan hipotesisnya untuk yang pertama yaitu tidak terdapat perbedaan produktivitas tadi di Situbondo dan Probolinggo, dan yang kedua adalah efektivitas Trau tidak berbeda dibandingkan Cantrang. Kemudian selanjutnya yaitu hipotesis asosiatif, yaitu hipotesis yang menunjukkan hubungan atau korelasi antar dua variabel atau lebih. Nah, contohnya yang pertama, apakah ada hubungan antara jumlah fitoplankton dengan hasil tangkapan? Kemudian hipotesis yang kedua adalah apakah ada pengaruh penambahan jumlah ABK terhadap kuantitas hasil tangkapan? Maka rumusan hipotesisnya yang pertama adalah tidak ada hubungan antara jumlah fitoplankton dengan hasil tangkapan. Kemudian untuk yang kedua, tidak ada pengaruh penambahan jumlah ABK terhadap kuantitas hasil penangkapan. Boleh di Nah, untuk selanjutnya yaitu menggali hipotesis. Menurut Nazir pada tahun 2005 dalam menggali hipotesis, seorang peneliti harus yang pertama mempunyai banyak informasi tentang masalah yang ingin dipecahkan dengan jalan banyak membaca literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian yang kedua, seorang peneliti harus mempunyai kemampuan untuk memeriksa keterangan tentang tempat-tempat, objek-objek, serta hal-hal yang berhubungan satu sama lain dengan fenomena yang sedang diselidiki. Kemudian yang ketiga, peneliti harus mempunyai kemampuan untuk menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan lainnya yang sesuai dengan kerangka teori ilmu dan bidang yang bersangkutan. Boleh di next. Dalam merumuskan hipotesis, yang pertama, hipotesis dinyatakan sebagai hubungan antara ubah-ubahan. Kemudian yang kedua, hipotesis dapat diuji kebenarannya atau peneliti dapat mengumpulkan data untuk menguji kebenarannya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu hipotesis dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Dan yang keempat, hipotesis dirumuskan dengan jelas. Nah, perumusan hipotesis ini menurut Margono pada tahun 2004. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk pembahasan berikutnya yaitu cara menguji hipotesis. Setelah hipotesis dirumuskan dan dievaluasi menurut kriteria di atas, hipotesis tersebut kemudian diuji secara empiris. Hipotesis tersebut harus lulus dari tes empiris dan tes logika. Menurut Furhan 2004, untuk menguji hipotesis, penulis harus memilih yang pertama menarik kesimpulan tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan dapat diamati apabila hipotesis tersebut benar. Yang kedua, memilih metode-metode penelitian yang akan memungkinkan pengamatan, eksperimentasi, atau prosedur lain yang diperlukan untuk menunjukkan apakah akibat-akibat tersebut terjadi atau tidak. Dan yang ketiga, si peneliti harus menerapkan metode ini serta mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung oleh data ataupun tidak. Secara umum, hipotesis dapat diuji dengan dua cara, yaitu dengan mencocokkan dengan fakta
fakta ataupun dengan mempelajari konsistensi logis. Kalau dengan fakta diperlukan percobaan-percobaan untuk memperoleh data yang diinginkan. Nah, data ini kemudian kita nilai untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut cocok dengan fakta ataupun tidak. Dan yang kedua, tentang mempelajari konsistensi logis. Jadi, si peneliti memilih suatu desain di mana logika ini dapat digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis. Cara ini sering digunakan dalam metode hipotesis pada penelitian yang menggunakan metode non-eksperimental, seperti metode deskriptif, sejarah, dan sebagainya. Nah, hipotesis ini juga bersifat sementara, ya. Jadi, hipotesis ini bisa benar dan juga bisa salah, tergantung data yang kita gunakan dan tergantung metode yang kita gunakan juga. Dan yang terakhir ada kegunaan hipotesis. Dalam penelitian, hipotesis merupakan hal yang sangat berguna. Terkait dengan hal itu, maka diambil dari sumber Furchan 2004 mengungkapkan bahwa kegunaan hipotesis untuk penelitian, yaitu kegunaannya yang pertama memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Untuk dapat sampai pada pengetahuan yang dapat dipercaya mengenai masalah pendidikan, orang harus melangkah lebih jauh daripada sekedar menyimpulkan fakta-fakta yang berserakan untuk mencari generalisasi dan antar hubungan yang ada di antara fakta-fakta itu. Pola semacam itu tidak mungkin menjadi jelas selama pengumpulan data dilakukan tanpa arah. Karena hipotesis dapat diuji dan divalidasi atau diuji kebenarannya melalui penyelidikan ilmiah, maka hipotesis dapat membantu kita memperluas pengetahuan. Yang kedua, memberikan suatu pernyataan hubungan yang berlangsung dapat diuji dalam penelitian. Maksudnya, pertanyaan ini tidak dapat diuji secara langsung. Penelitian memang dimulai dengan suatu pertanyaan, tetapi tanya hubungan antara variabel sajalah yang dapat diuji. Misalnya, contohnya nih, orang tidak akan menguji pertanyaan apakah komentar guru terhadap pekerjaan murid menyebabkan peningkatan hasil belajar secara nyata, akan tetapi orang dapat menguji hipotesisnya yang tersirat dalam pertanyaan tersebut. Misalkan komentar guru terhadap hasil pekerjaan murid menyebabkan meningkatnya hasil belajar murid secara nyata. Nah, selanjutnya, orang dapat meneliti hubungan antara kedua variabel tersebut, yaitu komentar guru dan prestasi siswa. Yang ketiga, kegunaan hipotesis ini memberikan arah kepada penelitian. Maksudnya, hipotesis ini merupakan tujuan khusus. Dengan demikian, hipotesis juga menentukan sifat-sifat data yang diperlukan guna menguji pernyataan tersebut. Contohnya, lihatlah kembali hipotesis tentang latihan prasekolah anak-anak kelas 1 yang mengalami hambatan kultural. Hipotesis itu menunjukkan metode penelitian yang diperlukan serta sampel yang harus dipakai. Hipotesis itu bahkan menuntun peneliti kepada tes statistik yang mungkin diperlukan untuk menganalisis data. Dari pernyataan hipotesis, jelas bahwa peneliti harus melakukan eksperimen yang membandingkan hasil belajar di kelas 1 dari sampel siswa yang mengalami hambatan kultural. Jika perbedaan hasil belajar rata-rata kedua kelompok harus dapat dianalisis dengan tes atau teknik analisis variantasi agar dapat diketahui signifikannya menurut statistik. Dan yang terakhir, kegunaan hipotesis ini memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Hipotesis akan dapat memudahkan peneliti kalau ia mengambil setiap hipotesis secara terpisah dan menyatakan kesimpulan yang relevan dengan hipotesis itu. Artinya, peneliti dapat menyusun bagian laporan tertulis ini di seputar jawaban-jawaban terhadap hipotesis semula, sehingga membuat penyajian itu lebih berarti dan mudah dibaca. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.